Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dasan Video. Bikin camilan yang lagi viral yuk, yaitu Japanese fluffy pancake atau biasa juga disebut dengan Japanese souffle pancake. Ada yang suka nggak nih? Yang jelas yang ini enak banget ya guys. Selain itu juga sangat praktis karena cara membuatnya itu bisa cukup menggunakan teflon dan bisa menggunakan daun pisang. Oke, yang penasaran? Yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama kita siapkan cetakannya dulu ya guys. Untuk cetakannya itu sendiri bisa dibuat dari kertas HVS seperti ini atau menggunakan daun pisang seperti ini. Dan untuk cara membuatnya yaitu potong kertas HVS dengan ukuran 6x24 cm seperti ini atau sesuai selera ya. Jika menggunakan daun juga ukurannya boleh sama atau bisa dibuat sesuai selera. Oke, untuk membentuknya ini saya menggunakan bantuan botol atau gelas yang kira-kira itu mempunyai diameter sekitar 8 cm seperti ini. Oke guys, buat cetakan kertas dengan cara dilingkarkan ke botol seperti ini. Kemudian rekatkan dengan isolasi atau lakban seperti ini ya. Lalu rapikan dengan cara digunting begini. Nah ini dia guys hasilnya. Dan buat lagi sekitar 2 buah atau sesuai kebutuhan. Jika menggunakan gelas dan daun untuk caranya itu juga sama. Yaitu dengan cara dilingkarkan ke gelasnya untuk kemudian dilakban seperti ini. Lalu rapikan. Jadi deh. Oke, sisihkan. Selanjutnya siapkan bahan A yaitu ada 2 kuning telur, 45 gram susu cair atau kira-kira itu sekitar 4 sendok makan takar seperti ini. Dan jika menggunakan takaran sendok makan biasa seperti ini, susu cairnya itu jadi sekitar 8 sendok makan ya. Oke, masukkan. Kemudian setengah sendok teh vanila cair atau bisa diganti dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Sesuai selera, aduk rata. Masukkan juga 40 gram atau sekitar 3 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kemudian 1/4 sendok teh baking powder dan sejumput garam halus. Aduk hingga tercampur rata. Oke, sisihkan. Berikutnya siapkan juga bahan B yaitu ada 2 putih telur yang masih fresh. Kocok putih telur dengan menggunakan kecepatan sedang di awal. Setelah berbusa, tambahkan 35 gram atau sekitar 2 sendok makan penuh gula pasir yang dimasukkan secara bertahap. Untuk gula pasirnya ini sebaiknya gunakan jenis gula pasir yang butirannya itu halus ya. Dan ini saya menggunakan gula pasir biasa yang sudah di blender hingga agak halus seperti ini. Oke, setelah semua gula pasirnya itu masuk, segera tambahkan kecepatan mixer. Mixer dengan kecepatan tinggi hingga soft bake. Total waktu memixernya itu kira-kira sekitar 2 sampai dengan 3 menit tergantung power mixer masing-masing.
Nah seperti ini guys teksturnya. Adonannya itu sudah cukup kaku dan berjambu lembut. Selain itu juga sudah tidak tumpah saat dibalik. Oke, selanjutnya campurkan 1/3 bagian adonan putih telur ke dalam adonan kuning telur tadi. Jangan lupa ratakan dengan teknik aduk balik seperti ini ya. Dan campurkan sisa adonan hingga habis. Nah ini dia guys hasilnya. Seperti ini ya teksturnya. Dan sekarang adonan siap dicetak. Panaskan teflon dan agar tidak rawan gosong, tumpuk tatakan kompor seperti ini. Setelah sekitar 3 menit dipanaskan dengan api kecil, tempatkan cetakan kertas yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian tuangkan adonannya seperti ini. Jadi adonannya ini dituang cukup sampai 3/4 bagian dari tinggi cetakan. Lalu tutup. Wah, dendeng tutupnya nanti temen gue lah yuk. Kayak helm bae, bunder-bunder kayak batok apa-apa sih John. Ana boy. Kemudian masak dengan menggunakan api kecil hingga mengembang dan di bagian atasnya itu menjadi agak kokoh, yaitu sekitar 12 sampai dengan 14 menit tergantung panas api kompor masing-masing. 14 menit kemudian, jika dirasa bagian atasnya ini sudah kokoh, selanjutnya balik seperti ini. Jika agak lengket, ini bisa kita angkat dengan bantuan spatula ya. Masak kembali hingga bagian bawahnya itu menjadi kuning kecoklatan dan kering. Durasinya itu cukup sekitar 12 menit. Dan ini dia guys hasilnya. Japanese fluffy pancake sudah matang. Segera angkat. Kemudian kelupas kertasnya seperti ini. Masya Allah, beneran ya. Yang ini hasilnya itu sangat lembut dan menul-menul. Oke guys, jika suka tambahkan topping sesuai selera. Dan untuk toppingnya itu saya menggunakan gula donat dan selai stroberi. Selain itu juga kita bisa menggunakan saus coklat super endes seperti ini. By the way, untuk saus coklat enak ini, resep dan tutorialnya itu sudah dibagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Catat. Oke, taburkan gula donat secukupnya. Kemudian dihias dengan secukupnya selai stroberi, sesuai selera saja guys. Tara, sekarang Japanese fluffy pancake siap disantap. Nah, jika menggunakan topping saus coklat, caranya itu ya tinggal dituang saja secukupnya seperti ini. Yakin Jan. Enak banget kayaknya gila yuk. Masya Allah. Beneran deh. Yang ini bagus banget untuk difoto. Enak untuk dimakan. Dan layak banget untuk dijual. Catat. By the way, karena ini saya membuatnya itu lebih dari satu resep. Untuk yang selanjutnya ini saya uji coba dengan menggunakan kertas baking paper. Dan ternyata jika dicetaknya itu menggunakan kertas baking paper, hasil pancake-nya itu cenderung keriput seperti ini. Untuk teksturnya itu masih tetap lembut sih. Cuma ya hasilnya itu jadi terlihat kurang cantik seperti ini. Karena memang terlihat berkerut ya. Dan untuk percobaan selanjutnya,
Ini saya menggunakan bungkus daun pisang. Untuk prosedur dan caranya itu masih tetap sama. Cuma untuk kali ini penggunaan tepungnya itu saya mix dengan sedikit tepung maizena. Jadi takaran tepung yang saya gunakan itu terdiri dari 35 gram tepung terigu dan 5 gram tepung maizena. Ternyata hasilnya itu terlihat montok dan teksturnya itu juga menurut saya jadi lebih ringan dibandingkan dengan yang menggunakan full tepung terigu. Cuma setelah matang ternyata daunnya itu cenderung jadi menciut seperti ini. But it's okay. Dan ini dia guys hasilnya. Japanese fluffy pancake yang menggunakan bungkus daun pisang dan penambahan sedikit tepung maizena. Ini terlihat lebih menyusut karena memang sudah didiamkan agak lama ya guys. Dan untuk teksturnya itu juga ternyata masih sangat lembut. Nah, bisa dilihat kan ya? Beneran guys, yang ini lembut banget dan recommended banget untuk dicoba. Jadi mau dicetak menggunakan kertas HVS atau baking paper atau daun pisang, yang jelas kesemuanya itu bisa sama-sama lembut. Cuma kalau untuk tampilannya menurut saya yang paling cakep itu ya yang dibungkus menggunakan kertas HVS. But exactly, the choice is in yours. Jadi silahkan dipilih sesuai selera saja. By the way, untuk penggunaan apinya itu memang harus super kecil. Kemudian juga pastikan takaran gula pasir yang digunakan itu tidak lebih dari 35 gram ya. Karena jika apinya itu terlalu besar sedikit saja atau takaran gula pasirnya itu kebanyakan, maka pancake-nya itu jadi rawan gosong seperti ini. Astagfirullahaladzim. Wah, melas temen deneng anu guling gawe angel-angel malah dadi geseng kaya kiye jan. Untuk penuangan adonannya itu juga sebaiknya tidak terlalu penuh karena jika dituangnya itu overloaded maka kuenya itu jadi tumpah-tumpah seperti ini. Wes ora karuan sitane lah. Agar hasil pancake lembut dan kokoh juga cantik, pastikan gunakan telur yang benar-benar fresh alias masih baru. Dan salah satu ciri telur yang masih baru, putih telurnya itu bertekstur kental dan menggumpal seperti ini. Dan ini dia guys, perbandingan telur yang masih baru dengan telur yang sudah lama, yang mana teksturnya itu cenderung ambyar dan kuning telurnya itu juga rawan pecah. Dan jika misalnya telur yang kita gunakan itu telur lama, agar hasil pancake-nya itu tetap bagus, kita bisa mengakalinya dengan menambahkan 1/4 sendok teh cream of tartar seperti ini. Atau bisa juga diganti dengan 1/2 sendok teh cuka makan atau air jeruk nipis atau lemon juga boleh. Dengan begitu, hasil pancake-nya itu bisa tetap cantik dan lembut walau menggunakan telur yang sudah lama. Catat. Oke guys. Demikian tadi cara praktis membuat Japanese fluffy pancake ala dahasan video. Semoga bermanfaat dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha. Amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.